Yuk, kembali lagi bersama gua Tosan di Tipsy Tosan, program dari Prestige Production di mana kita akan membahas semua tentang perawatan mobil supaya kalian tetap fun to drive dengan mobil kalian masing-masing. Hari ini kita akan membahas bagaimana suatu kebersihan yang katanya adalah kebersihan adalah bagian dari iman, itu juga harus kita implementasikan kepada sebuah mobil. Bagaimana kebersihan itu penting, kita tetap harus analogikan seperti tubuh kita masing-masing. Yang namanya bersih pasti akan terjauh dari penyakit. Toh yang bersih aja belum tentu jauh dari penyakit, gimana lagi kalau kita biarkan badan kita ini kotor. Sama halnya dengan mobil itu sendiri. Hari ini kita akan bagian mencuci mobil. Tapi kalau cuci bodi luar atau bersih-bersih interior, vakum segala macam itu kalian pasti udah paham banget. Nah, hari ini kita spesifikkan ke dalam bagian mesin. Kita akan cuci mesin. Tapi sebenarnya gini, kalau kita bayangkan adalah cuci mesin ya, misalnya kita ke tempat cuci atau apa, itu akan ditembak oleh misalnya pressure gun, ya kan, water gun gitu, ditembak dan dibasahkan semua. Tapi jujur aja gue bukan orang yang seperti itu. Gue lebih kepada membersihkan mesin secukupnya. Karena seperti yang kita tahu, ruangan mesin itu bukan hanya mesin yang dari besi-besi atau lainnya. Di situ banyak komponen elektrikal atau wiring-wiring sebagainya yang dijadikan satu dan saling mendukung semuanya. Gue itu adalah orang yang concern dan sering keinget mobil kita masukin ke banjir itu rusak. Ya sama lah. Sebenarnya sih bisa, bukan nggak bisa. Tapi kan ini sesuatu yang bisa diaplikasikan untuk kalian juga di rumah. Jadi sebaiknya ketimbang kita mencoba-coba langsung siram, kita mencoba dari yang kecil-kecil aja dulu. Seperti misalnya menggunakan kuas dan sabun multipurpose yang nantinya kita semprotkan, kita gosok pelan-pelan semuanya. Pokoknya mesin itu akan terawat secara total. Terus kenapa sih mesin kok harus banget sampai kayak dicuci gitu? Sekarang kita bandingkan lagi dengan tubuh kita lagi ya. Misalnya kita bernafas. Kalau misalnya kita bernafas di area yang kotor deh. Misalnya banyak debu gitu kan, rasanya apa sih? Pasti nggak enak kan, bisa sesak napas, apalagi yang memang ada penyakit yang berhubungan dengan itu. Kita bayangkan sebuah mesin kan itu butuh udara untuk pembakaran dan sebagainya. Memang sih di dalam mesin itu ada yang namanya filter udara. Tapi filter udara itu kalau misalnya kemasukan dibris terus kayak debu, kotoran dan lain-lainnya, apakah nanti itu akan nggak mampet? Terus menyebabkan tenaga atau performa mesin mobil kalian jadinya drop. Udah pastilah kayak begitu. Sama, kita tuh harus jaga banget kebersihan, bukan apa-apa, tapi memang itu tuh basic banget yang harus kita lakukan di rumah. Sebagai apa? Gak bosan-bosan gue mengingatkan sebagai komitmen kalian untuk menjaga mobil kalian tetap maksimal. Well, today kita udah dapat satu case. Ini sebenarnya mobilnya sih supercar. Jadi kalau kotor banget ya enggak. Tapi kan adalah debu-debunya. Nah, kita bisa aplikasikan. Nanti kita cek juga before after ya. Ini kalau yang case kali ini kepuasan pribadi juga buat gue. Kenapa? Karena kan gue sering nih kayak ngomong kebersihan. Terus ada yang nyeletuk gitu. Pak, emang lu bisa bersihin mobil? Emang lu bisa cuci mobil? Sekarang gue buktiin ya. Gak usah panjang lebar, tapi jangan lupa tetap like, share, komen, terus subscribe pastinya. Kita sekarang go aja ke bengkel, kita beresin deh tuh mobil. Yuk. Oke, sekarang kita udah di bengkel. Mobil apa yang mesinnya mau kita cuci atau kita bersihkan? Kalian bisa lihat sendiri, it's a Ferrari Portofino. Kalian bisa lihat, mungkin nggak kotor-kotor banget ya, tapi kan di sini gimana sih gua mau menyampaikan caranya untuk cuci mobil, bukan mau mamerin keahlian gua dalam mencuci mobil. Ini adalah DIY yang bisa kalian lakukan di rumah. Apa aja sih keperluannya, caranya kayak gimana aja sih? Yang pasti, kalau kalian mau cuci mobil, usahakan dan pastikan kondisi mobil dalam keadaan dingin. Jadi jangan kalian kayak habis jalan-jalan panas-panasan di suhu Jakarta ini, terus sampai rumah kalian buka, terus kalian cuci. Takutnya bahan yang kita gunakan nanti akan cepat menyerap dan berupa jamur yang nantinya akan merusak mesin kalian. Oke, langsung aja peralatan apa yang kita butuhkan. Ini simple banget. Pertama adalah kuas. Lalu kita pakai ini adalah sabun all purpose ya, yang serbaguna, kalian bisa didapatkan di minimarket terdekat yang kalian simple aja deh.
lalu microfiber, atau mungkin kalian banyaknya di rumah ada yang punya Kanebo, it's fine, oke? Terakhir adalah ini. Ini adalah salah satu cairan untuk mengilatkan. Gimana sih eksekusinya? Langsung aja ya. Let's go. Taruh dulu, jangan lupa semua yang ada di badan kalian pastikan mulus, ya kan? Jangan pakai jeans atau apapun kayak belt yang dapat nantinya ketika kalian menempel dengan mobil kalian dapat merusak bodi mobil. Kita mau bersihin, bukan mau makin ngerusakin, oke? Lanjut aja. Yang akan kita gunakan pertama adalah sabun dan kuas. Kita semprotkan dulu secara merata ya. Ke bagian-bagian yang mungkin bisa lebih banyak ketika bagian itu debunya lebih tebal. Dari sini kita kuaskan pelan-pelan seperti kita nyabunin badan kita aja. Cuman bedanya ini pakai kuas ya, jangan badan kalian pakai kuas sampai lecet. Oke? Pelan-pelan aja. Take times ya, anggap aja ini seperti kayak kardio ya kan, apalagi kayak badan-badan kayak gue nih kan butuh agak bakar kalori ya. Jadi pelan-pelan aja, nggak usah kayak buru-buru. Ntar kalau buru-buru jadinya itu lecet. Oke, pelan-pelan aja, terus usahakan kita perbagian dulu aja. Jangan kita semuanya kita sabunin, kita gosok yang nantinya begitu kita pindah ke sebelah sana, ini sabunnya udah mulai mengering, jadi bagian jamur gitu. Oke, pelan-pelan aja. Kalau kurang tambahkan lagi. Ya. Sebenarnya nyuci mobil paling maksimal tentunya kayak bodi luar, dimana kita pakai air terus kita semprotin, sabunin secara menyeluruh. Tapi ya balik lagi, ini kan kita DIY di rumah, ketimbang kita kita jadinya nanti merusak parts-parts elektrikal yang ada, lebih baik kita lakukan secara minimal. Ya salah satunya sih seperti ini. Kalian nggak usah pusing deh, kalian bisa dapetin info ini di mana aja. Tapi ya beginilah caranya. Gitu. Oke, ini satu panel kurang lebih udah semua. Setelah ini kita taruh dulu ini. Kita ambil microfiber atau Kanebo yang udah pasti kalian punya, entah buat apapun di rumah kalian. Kita lap. Pastikan semuanya kering total. Jangan sampai menyisakan sabun-sabun yang tadi gue bilang nantinya takut akan menyebabkan jamur dan akhirnya korosi kepada panel-panel ini dan menyebabkan kerusakan. Ya. Simple banget. Ini baru satu panel aja udah kelihatan. Glossinya aja udah jauh berbeda. Belum nanti kalau kita pakai cairan khusus supaya lebih mengkilat lagi. Ya, kita lanjut ya. Ini kan bagian gampang, hanya panel plastik aja. Sekarang ke bagian yang lebih tricky, sama aja. Ini adalah head engine. Kita semprot juga. Kita semprot juga ya. Lalu kembali kita pakai kuas lagi. Persoalan untuk kuas, sebenarnya ini kan gue cuman beli nih. Ini gue cuman beli kuas untuk bener-bener ngecat tembok. Yang lebih baik adalah yang porosnya bulat dan lebih pendek bulunya. Karena dengan lebih pendek otomatis tekanan kita juga lebih oke. Tapi anyway kan ini gimana caranya kalian mau melakukan di rumah dan tidak ribet. Kalau ntar gue kasih tahu yang ribet, yang ada kalian pada malas, akhirnya mobil kalian dibiarkan kotor. Lanjut terus. Sebenarnya untuk setiap sambungan yang seperti ini kan merupakan sambungan dari elektrikal. Untuk mobil-mobil masa sekarang, di dalamnya itu sudah ada safety berupa karet tambahan yang menjaga kalau misalnya memang ada splash dari air ataupun apapun, tidak akan masuk. Tapi seperti gue bilang, gue lebih cari aman dan kita lebih baik menjaga supaya tidak ada kerusakan. Lebih baik dengan cara simple-simple aja.
kalian teruskan aja semua pembersihan ini ke sela-sela. Ya, kalau ini kan agak buru-buru ya, soalnya kan kita buat video ya. Jadi jangan terburu-buru sebenarnya, karena tuh jangan sampai kalian terburu-buru juga nantinya malah nyenggol ya, enggak. Kayak soket-soket ini kan sebenarnya agak ringkih kan. Nah, jangan sampai nanti kesenggol terus menyebabkan kerusakan. Hati-hati aja, kalem. Kalau misalnya kalian lebih niat lagi, kalian juga boleh beli kuas yang jauh lebih panjang atau mungkin lebih kecil kan. Karena kebetulan di sini gue cuma punya satu, ini agak sulit untuk menggapai sisi-sisi yang terdalam seperti di samping engine kayak gini. Oke, per satu bagian yang udah finish, sekarang kita lap lagi pakai microfiber ya. Nah, untuk bagian yang susah-susah kayak gini, kenapa gue bilang jangan sampai kalian bawa benda-benda yang asing banget dan dapat merusak mobil, karena kita harus menggapai seperti ini. Gue jujur banget kalau nafas gue nggak kuat. Jadi peragaan ini hanya kita fokuskan hanya ke bagian setengah mesin ya. Tapi juga akan lebih bagus nantinya karena setengah kotor, setengah bersih. Nanti sisanya gue panggil tukang poles. Lanjut lagi ke box filter depan. Ini adalah perjuangan terakhir untuk sesi ini ya. Gue ingatkan sekali lagi, gue takutnya kalian mengharapkan jauh lebih banyak lagi. Terus aja, kalem. Aja, lalu kita lap lagi. Pastikan semua sisa-sisa cairannya mengering total. Oke, setengahnya udah kita coba cuci dengan sabun multipurpose yang tadi. Berikut dengan kuas dengan bantuan microfiber. Sebenarnya gue udah gak kuat, tapi yang tadi gue janjikan satu lagi adalah bagaimana panel-panel plastik yang seperti samping ini akan jauh lebih mengkilat. Kita gunakan cairan tambahan. Kita kocok dulu sedikit, kita buka, kita semprot. Sebenarnya kalau misalnya orang kayak gue lebih suka kalau misalnya nih gue lagi ada mobil yang keren ini, bisa-bisa gue weekend gue buka terus gue perhatikan di depannya, gue ngopi sambil melihatnya. Jadi kalau seperti gue pasti gunain cairan ini supaya kelihatannya lebih mengkilat. Kalian juga pasti bisa ngelihat efeknya, ya kan? Wet look dan bersihnya makin muncul gitu. Tapi ya sebenarnya kalau misalnya kalian nggak mau dan ribet pakai ginian harus beli-beli, ya nggak apa-apa. Yang penting intinya adalah menjaga kebersihan mobil itu sendiri. Intinya sih itu aja, bagaimanapun caranya kalian, itu pasti akan berarti ketimbang kalian membiarkannya menjadi kotor. Oke, begitu aja
kalau misalnya harus gue yang turun tangan bersihkan mesin mobil. Tapi anyway, semoga kalian dapat sih gimana sih inti-intinya. Ya kan, inti-intinya bersih itu gampang. Bagaimanapun cara kalian, kalau misalnya kalian nggak lakuin, itu nggak akan terjadi bersih seperti ini. Next, kalian bisa lihat before afternya. Untuk hari ini, pembersihan mobil ini kita tutup dulu, case close. Oke, udah kembali ke sini, berarti case kita hari ini udah selesai. Tadi gue udah coba tunjukin dengan cara yang sederhana, bagaimana cara kalian mencuci mobil kalian di rumah aja. Nggak pusing-pusing, hanya perlu kuas, sabun, lap, dan tentunya tadi gue tambahkan sendiri adalah cairan pengilap untuk memperkilat plastik-plastik yang ada di area ruang mesin kalian. Nggak ada salahnya untuk kalian terus mencoba seperti ini sesekali, toh kalian juga sebagai kardio menambah kesehatan, dan mobil kalian akan tetap maksimal dan menjaga resale value-nya tetap cus pokoknya. Jangan lupa kalian like dan share untuk video ini, dan juga jangan lupa kalian komen kalian pengen gua nextnya bahas apa aja. Everything about car kita coba untuk deliver seterusnya untuk kalian, terutama soal menjaga komitmen kalian untuk mobil kalian. Dan jangan lupa juga untuk keep tune di Prestige Production dan subscribe tentunya. Sekian dari gua untuk kali ini, see you next round, ciao.